Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Din Official ya. Baik teman-teman, ini kita ada kabar gembira ya teman-teman ya. Sebenarnya informasi ini sudah lama teman-teman ya. Cuman baru kali ini saya akan memberikan informasi lagi ya teman-teman ya. Ini saya baca di artikel Indodax masuk dalam jaringan Pi Network ya teman-teman ya. Nanti saya bacakan aja. Ini saya tinggal ngambil poin-poinnya saja ya teman-teman ya. Untuk memastikan kalau seandainya Pi Network itu masuk Indodax di jaringan Stellar ya Indodax, itu sudah pasti ya teman-teman ya. Kita nanti cek ya. Ini kalau mengenai legalitas Pi Network sendiri ya, legalitas Pi Network tidak usah dipertanyakan lagi ya teman-teman ya. Selain Anda bisa mengakses websitenya resminya di minepi.com, Social Chain, Corporation ya, sudah terdaftar di Sekretariat Negara Bagian California, Alec Padilla, di mana sebagai CEO adalah Cheng Diovan, salah satu inisiator proyek ini ya. Untuk masalah pembiayaan kita langsung aja ya teman-teman ya. Sebutan dan pengakuan exchanger ini nanti saya akan bacakan, cuman saya akan membahas di sini ya teman-teman ya. Ini cara memeriksa exchanger Indodax yang masuk dalam blockchain Pi Network ya teman-teman ya. Jadi ini panduannya ya, ini panduannya teman-teman ya. Habis ini kita langsung praktek ya teman-teman ya. Anda akan ketemu exchanger Indodax, salah satu bursa jual beli aset kripto lokal yang go global ya. Nantinya setelah open mainnet telah rilis dan koin Pi telah listing di Indodax pada bursa valuta, maka Anda dapat mengkonversi koin Pi ke dalam rupiah dan menariknya ke rekening pribadi ya. Baik teman-teman, langsung aja kita praktek ya. Kita di sini buka Pi browser Anda ya. Bagaimana cara kita mengecek bahwasannya exchanger manapun yang ingin memasukkan koin Pi ke dalam exchangernya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah ada teman-teman, tapi kita dari awal lagi, saya ulangi ya, dari awal. Jika Anda membuka Pi browser ya, buka Pi browser, Anda bisa untuk melihat di jaringan Pi ya. Jadi di sini Anda bisa melihat di blockchain Pi ya, ada di tengah-tengah posisinya. Setelah itu kita klik seperti ini teman-teman ya. Klik seperti ini, kita lihat panduannya. Jadi langsung saya kasih contoh ya. Di sini nomor 1, terus ke bawah itu ada namanya source code ya. Jadi di sini ada istilahnya source code, kita paling bawah ini ya, ujung pojok, kita klik aja di short code. Setelah itu kita lihat di jaringan Stellar Explore ya. Ini ada namanya Stellar Explore ya teman-teman ya. Stellar Explore, kita klik seperti ini ya. Setelah itu sudah masuk di jaringan Stellar Explore teman-teman ya. Terus setelah itu kita klik exchanger ya. Ini klik exchanger seperti itu. Kita klik exchanger teman-teman. Nah, disinilah kita akan melihat ya bahwasanya yang sudah masuk di jaringan blockchain Pi yang nantinya akan menerima koin Pi sebagai alat tukar ya. Di sini ya teman-teman ya. Luar biasa sekali. Kita bisa cek nanti di sini ya. Ada Stellar seperti itu. Dan ini adalah centralized ya, seperti exchanger terbesar di dunia ya, yang sudah masuk di jaringan blockchainnya Pi ya, sudah masuk di jaringan Pi. Kita masuk di ini kan ada logonya ya teman-teman ya. Ini ada logonya Pi. Kita masuk di browser. Inilah contoh-contoh exchanger yang sudah siap menerima jual beli Pi ya. Ini termasuk Binance ya, Switbit, Paribu, Indodax,
Liquid, Poloniex, Bittrex. Oke, ini adalah salah satu exchanger dunia yang nantinya kalau sudah open mainnet secara terbuka, kita akan bisa menukarkan koin kita ya. Mudah-mudahan koin Pi bisa menembus antara 314.159 US dollar ya teman-teman ya. Bahagia sekali ya bagi Anda-Anda yang istilahnya sudah yakin terhadap Pi Network di masa depannya. Anda sangat beruntung sekali teman-teman ya. Kalau ada orang yang nyinyir ataupun yang tidak percaya dengan adanya Pi Network ataupun halu ya tidak masalah ya. Jika Anda nanti membaca daripada artikel ini ya teman-teman ya, di artikel ketik aja nanti Indodax Pi Network ya, jaringan Pi Network, nanti akan muncul teman-teman seperti itu ya. Baik, Indodax masuk dalam jaringan Pi Network ya. Ini siapa penguat dan pendukung di Indonesia ya teman-teman ya. Bahwasanya kita sendiri sudah digembur-gemburkan ya teman-teman ya, bahwasanya siapa yang penguat pendukung yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia informasi tentang Pi Network mungkin masih sedikit ya teman-teman. Nah, kalau kita browsing, rata-rata web yang membahas Pi Network adalah web luar negeri, termasuk video-video yang bisa diakses dari YouTube ya. Akan tetapi bila telah mengikuti perkembangan Pi Network dari aplikasi yang telah diinstal ke HP Android ya, lewat Play Store ya, memantau info dari Chat Pioneer Indonesia, moderator sudah membentuk grup komunitas melalui Discord ya. Nah, di dalam Discord grup tersebut Pi Network telah bergabung sebagai inisiator CEO Indodax ya, Mr. Oscar Dermawan yang menulis histori Pi Network. Kita ketahui Indodax adalah salah satu exchanger yang kredibel di Indonesia dan sudah memiliki izin dari Bapeti ya. Jadi aman teman-teman nanti. Dan bisa Anda akses untuk melihat akun melalui www.indodax.com ya. Artinya walaupun belum secara tertulis Crypto Pi Network masuk listing ke Indodax, tetapi dengan gabungnya Mr. Oscar Dermawan di Discord grup Pi Network merupakan indikator dan sinyalemen kuat bahwa nantinya Indodax akan memasukkan Pi Network dan listing ke Indodax ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Yang berarti kita yang memiliki kripto di Pi Network kedepannya bisa melakukan pencairan atau withdrawal melalui Indodax. Nah, dari paparan saya di atas, semoga semakin membuka mata masyarakat mengenai dunia cryptocurrency dan tentunya mata uang digital Pi Network dan prospeknya yang saat ini masih dapatkan secara gratis ya teman-teman, dan mudah menggunakan HP Android. Tunggu apa lagi kawan ya, mari bergabung mining di Pi Network ya. Bagi rekan-rekan yang masih awam tentang dunia cryptocurrency uang digital, wajar saja bila diajak bergabung untuk menambang mining calon uang digital terbaru yaitu Pi Network masih ragu-ragu, takut atau bahkan pesimis dan mencibir bahwa itu hanyalah proyek abal-abal ataupun aksi modus tipu-tipu seperti aplikasi-aplikasi lain yang memang ada yang melakukan praktek penipuan ya. Rata-rata orang malas membaca dan memahami fact dan white paper karena bahasa Inggris. Padahal sekarang dengan mudah cukup ditranslate pakai Google Translate ya. Sudah jadi bahasa Indonesia mudah dibaca dan dipahami ya. Selain itu rata-rata orang juga berpikiran instan ya, ibarat plug dan play. Begitu main maunya langsung dapat hasil dan jadi duit. Jadi belum yang dipikirkan hanya kapan cairnya, kapan withdraw, tetapi tidak mau tahu berapa rumit panjangnya proses menuju launching kripto itu. Tidak mau juga browsing mencari info yang valid ya, membandingkan dengan kripto yang sudah ada seperti Bitcoin. Bagaimana dulu Bitcoin mengawali dan menuju launchingnya juga perlu waktu. Bahkan tidak semudah Pi Network ini akses informasinya. Peralatan yang digunakan lebih rumit dan mahal ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya bacakan legalitas Pi Networknya, pembiayaan dan sponsor ya. Jadi yang perlu kita ketahui ya, ini ya teman-teman ya. Jadi pembiayaan dan sponsor. Untuk membiayai proyek kripto ini tidaklah sedikit dan murah ya biayanya, sehingga core team juga mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk aktivitasnya ini. Seperti di screenshot di bawah ini adalah kutipan pernyataan dari core team
yang diupload di tampilan dengan aplikasi Pi Network sebelum memasuki fase kedua beberapa waktu yang lalu ya. Di situ kita bisa lihat core team mengeluarkan biaya untuk server dan layanan verifikasi telepon sebesar 30.000 US dollar ya, atau bila dikalikan kurs dolarnya saat ini terhadap rupiah adalah 15.000. Berarti core team mengeluarkan biaya setara 450 juta setiap bulannya teman-teman ya. Baik lagi beberapa waktu yang untuk KYC pilot ya, pioner terpilih tahap 1 kerjasama dengan pihak ketiga yaitu aplikasi Yoti. Tentunya juga keluarkan biaya, jadi merupakan proyek besar yang tidak murah yang diharapkan melahirkan crypto Pi Network berkualitas dan bernilai tinggi ya teman-teman ya. Selain itu, sponsor dan orang yang ikut belakang proyek ini bukan orang sembarangan ya di dunia bisnis. Salah satunya adalah Christine Beach. Siapakah dia? Berikut cuplikannya ya. Mantan kepala pemasaran dan industri gambaran Kolombia, Pictures Christine Beach membuka pintu The Roy Blip Collective ya, sebuah perusahaan konsultan baru yang memberi perusahaan tech media, teknologi dan gaya hidup narasi strategis yang kuat di seluruh positionis branding kreatif pengiriman pesan. Ya, sebagai mantan bos pemasaran tidak hanya di Sony tetapi DreamWorks Stadion and Film di istilahnya bukan orang sembarangan ya di sini. Nanti saya cantumkan ya untuk masalah Pi Network-nya ini. Seperti itu, nanti Anda bisa untuk membacanya ya, nanti saya masukkan di komen ya tentang masalah exchanger-nya. Ini sudah kurang lebih 11 menit ya. Sambutan dan pengakuan exchanger ya, ini yang harus kita bahas teman-teman. Popularitas Pi Network saat ini sudah sangat tinggi ya, betapa tidak dalam waktu 1 tahun dari aplikasi ini launching di Play Store sudah bisa di-download dan dijalankan untuk mining. Tepatnya pada Pi Day March 19, 2019, jumlah miner user sudah mencapai 5 juta di 180 negara. Wow ya teman-teman ya, baru launching 2019 sudah 5 juta ya, sekarang sudah hampir kurang lebih 50 juta ya, Anda bisa cek di Play Store. Berdasarkan hal tersebut, wajar bila beberapa market exchanger tempat penukaran yang kredibel di dunia sudah menunggu untuk di launching ya, sehingga mereka ada yang sudah mencantumkan Pi Network walaupun belum resmi di launching di website mereka, sehingga keterangannya Coin EOU ya, misalnya website jaringan sosial ya, DEX desentralisasi exchange, cek ya sentralisasi exchange di aplikasi. Desentralisasi aplikasi Pi sekarang dalam masa DEX di mana setiap transaksi hanya melibatkan P2P, itu pun yang sudah lulus KYC. Inilah close minded ya. Core team akan melihat kematangan jaringan sehingga kita diintegrasikan ke cek yang sudah tidak ada lagi masalah ketika open minded, maka Pi akan mengintegrasikan dengan sentralisasi exchange misalnya Indodax, Binance dan lain-lain. Uang fiat ataupun fiat atau rupiah atau menukar dengan kripto lainnya, misalnya BTC, ETH dan lain-lain ya. Seperti itu. DApps akan digunakan secara core team sehingga kita bisa menukar dengan kripto lainnya dalam satu aplikasi seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya kasih tahu contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman agar teman-teman tetap menjadi pioner yang handal ya, yang kuat dengan goyah apapun yang diinformasikan ke di luaran sana ya. Insya Allah kita bisa kaya berjamaah dengan Pi Network ya. Jangan lupa klik petir setiap hari, selalu dicek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.